Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tritifani, mahasiswa Prodi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah biostatistik, deskriptif, dan inferensial. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk menyelesaikan kasus atau penelitian menggunakan uji T atau t-test. Nah, di sini sudah saya cantumkan contoh kasusnya, yaitu dengan tujuan untuk ingin mengetahui apakah ada hubungan antara status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkannya. Nah, adapun responden pada penelitian ini yaitu berjumlah 40 orang dari ibu hamil yang merokok dan 50 orang dari ibu hamil yang tidak merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang merokok itu melahirkan bayi dengan berat badan rata-rata sebesar 2,9 kg, sedangkan ibu hamil yang tidak merokok itu melahirkan bayi dengan rata-rata berat badan yaitu sebesar 3,2 kg dengan masing-masing memiliki standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok ini akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak merokok. Nah, pada kasus kali ini dapat kita ketahui bahwa penyelesaiannya itu menggunakan uji T tidak berpasangan atau independent t-test. Mengapa? Karena dapat kita lihat bahwa variabel independen di contoh kasus ini yaitu ibu hamil yang merokok dengan ibu hamil yang tidak merokok itu merupakan sampel atau responden yang berbeda. Jadi dapat digolongkan ke dalam uji T tidak berpasangan. Nah, adapun rumus dari independent t-test ini yaitu sebagai berikut, juga sudah saya cantumkan di bawahnya, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, setelah kita memahami contoh kasusnya, kita langsung identifikasi terlebih dahulu variabel-variabel apa yang telah kita dapatkan. Nah, di sini sudah saya rangkum juga variabelnya, yaitu yang pertama itu N1 atau jumlah sampel pada kelompok 1 yaitu sebanyak 40 orang. Kemudian N2-nya itu sama dengan 50, X bar 1 atau rata-rata kelompok 1 itu sebesar 2,9 kg, X bar 2 atau rata-rata kelompok 2 itu sebesar 3,2 kg, S1 atau standar deviasi pada kelompok pertama itu 0,1 kg, S2 sama dengan 0,1 kg, dan alfa atau tingkat kesalahan pada penelitian ini yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nah, setelah kita mengetahui variabel yang kita dapatkan, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur dalam uji T atau t-test ini, yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, H0 atau hipotesis awalnya yaitu berupa ini, yaitu sebagai berikut. H0 atau mu sama dengan mu2, artinya tidak ada perbedaan antara berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu sebagai berikut. HA atau mu1 lebih kecil daripada mu2, artinya berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok itu lebih rendah daripada berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Nah, setelah kita berhasil menentukan hipotesisnya, kita langsung tentukan juga uji statistiknya. Tentukan uji statistik. Setelah kita tentukan uji statistiknya, kita lihat lagi ke bagian variabel yang kita ketahui bahwa pada penelitian ini itu menggunakan tingkat kesalahan atau alfa sebesar 0,05. Maka kita tulis di sini alfa itu sebesar 0.
kita tulis di sini, yaitu alfanya itu sebesar 0,05. Baik, selanjutnya kita tentukan juga nilai T-tabelnya. Untuk nilai T-tabel dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada rumus, yaitu alpha dengan degree of freedom sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Alfanya tadi sudah kita ketahui, yaitu sebesar 0,05. Dan degree of freedom-nya itu N1, 40, ditambah 50 dikurang 2 sama dengan 88. Nah, adapun kita bisa mengetahui nilai T-tabelnya secara otomatis menggunakan rumus yang tersedia di Excel, yaitu sebagai berikut. Tin yang ini dengan memasukkan probability-nya yaitu 0,05 dan degree of freedom-nya itu 88. Namun karena ini menggunakan Microsoft Excel versi 2007, jadi tidak bisa menggunakan rumus TIN ini dengan tepat. Nah. Baik, jadi di sini sudah saya cantumkan tabel T, bagian degree of freedom-nya 88 dengan menggunakan alpha sebesar 0,05. Dapat kita lihat yang di bold ini, yaitu nilai T-tabelnya sebesar 1,6623. Baik, sudah kita dapatkan T-tabelnya, selanjutnya kita langsung ke menentukan critical region. Kita tentukan critical region-nya, yaitu critical region ini kondisi di mana H0 ditolak dengan mengacu pada nilai T-tabel. Nah, kita lihat bahwa H0 ditolak jika T hitung lebih kecil daripada T-tabel. Setelah kita menentukan critical region-nya, kita langsung beralih ke perhitungan. Untuk tahap pertama dalam perhitungan ini, kita pertama-tama mencari hasil dari pengurangan pada pembilang, yaitu X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, dapat kita lihat di sini, kita langsung masukkan saja, sama dengan X bar 1-nya tadi 2,9 dikurang X bar 2 3,2. So, kita enterkan, menghasilkan min 0,3. Kemudian, langkah selanjutnya, nah, di sini sudah kita lihat kita cari bagian penyebutnya. Yang pertama itu di sisi sebelah kiri yang atas, yaitu N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 kali S2 kuadrat. Kita langsung masukkan. Jangan lupa untuk memperhatikan tanda kurung biar tidak salah dalam rumusnya nanti. Pertama itu N1 40 dikurang 1 dikali S1 dikuadratkan terus dikurung terus tambah N2-nya 50 dikurang 1 dikali S2 kuadrat. Nah, hasil yang didapatkan yaitu sebesar 0,88 maksud saya. Baiklah, setelah kita mendapatkan hasil dari sisi atas penyebut ini, yaitu sebesar 0,88, kita langsung cari sisi bawahnya. Yang di sisi kiri itu pertama itu N1 ditambah N2 dikurang 2. Langsung saja kita masukkan N1 tadi 40 ditambah N2-nya 50 dikurang 2 sama dengan 88. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan yang hasil sisi kiri, kita langsung mencari yang di sisi kanan, yaitu
1/N1 ditambah 1/N2. Kita masukkan 1/N1-nya ditambah 1/N2. Dapatlah hasil 0,045. Selanjutnya, setelah kita dapatkan komponen-komponen yang ada di penyebut, kita cari akar dari ketiga langkah yang 6, 7, 8 ini. Kita tulis penyebut. Sini menggunakan rumus square root yang ada di Excel, yaitu square root. Dapat kita langsung ketikkan. Nah, di sini tetap memperhatikan tanda kurung supaya rumus yang keluar nanti tidak error. Pertama itu ada langkah 6 per langkah 7 dikali langkah 8. Nah, didapatlah hasil 0,02121. Kemudian setelah kita mendapatkan penyebutnya, langsung saja kita bagikan dari antara pembilang dan penyebutnya untuk mendapatkan nilai T. Kita nilai T hitung sama dengan langkah 5 dibagi langkah 9. Dapatlah hasil min 14,1421. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai T hitungnya tadi. Ini juga kita sudah dapatkan critical region-nya. Dan sudah kita dapatkan juga nilai T tabel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai T hitung itu menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel. Karena di sini juga kita dapat dilihat min ini menunjukkan arah hipotesis. Artinya pada pengujian ini T hitung itu berada pada sisi sebelah kiri atau minus. Jadi keputusannya di sini itu H0 ditolak. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. Kita match. Kemudian kita warnai biar lebih jelas. Di sini T tabel di sini karena T hitung yang dihasilkan itu bernilai negatif, maka T tabel dapat menyesuaikan dengan nilai negatif, namun tidak mengubah jumlahnya. Jadi ini hanya menunjukkan arah atau linearitas pada hipotesis ini. Nah, kita sudah membuat keputusan bahwa H0 ditolak karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. Artinya, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sebagai berikut. Karena H0 jangan lupa untuk memformat selnya di subscript biar tidak ada salah kaprah. Sudah dapat simpulkan bahwa berat badan bayi
yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah dibandingkan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Oleh karena itu juga HA diterima. HA diterima. Kita marker. Nah, berikut sudah kita dapatkan keputusan dan kesimpulan dari contoh kasus ini. Jadi, karena H0 ditolak, yaitu karena T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka HA diterima. Artinya, pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok itu lebih rendah dibandingkan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Baiklah, seperti itulah tutorial untuk menyelesaikan kasus atau penelitian dengan menggunakan uji T atau t-test yang sifatnya tidak berpasangan atau independent t-test. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.